Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Berada di daerah istimewa Yogyakarta yang menyandang julukan sebagai kota pelajar, Universitas Gadjah Mada memiliki Departemen Fisika sebagai naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Jurusan Fisika FMIPA UGM yang dibuka pada tahun 1955 dengan hanya beberapa tenaga pengajar dan beberapa mahasiswa, kemudian berkembang dengan pesat hingga terbentuk Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium Fisika Atom dan Inti, Laboratorium Fisika Zat Padat, Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, serta Laboratorium Getaran dan Gelombang yang kemudian berkembang menjadi Laboratorium Geofisika. Jurusan Fisika FMIPA UGM juga menyelenggarakan 2 program pasca sarjana, yaitu program S2 Magister dan program S3 Doktor dalam bidang ilmu fisika yang sejalan dengan upaya menjadikan UGM sebagai Research University bertaraf internasional. Jurusan Fisika FMIPA UGM juga menyelenggarakan 2 program pasca sarjana, yaitu program S2 Magister dan program S3 Doktor dalam bidang ilmu fisika yang sejalan dengan upaya menjadikan UGM sebagai Research University bertaraf internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Suryanto. Saat ini saya diamanahi menjadi Sekretaris Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada mengusung misi mulia, yaitu menjadi Departemen Fisika yang unggul secara nasional dan memiliki reputasi yang baik di tingkat internasional, mengembangkan pendidikan fisika dan geofisika yang dijiwai oleh semangat dan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan visi dan misi yang diembankan kepada Departemen Fisika, kami membentuk 4 kelompok bidang keahlian, yaitu yang pertama adalah kelompok bidang keahlian fisika material fungsional dan instrumentasi, kemudian kelompok bidang keahlian yang kedua adalah kelompok bidang keahlian fisika teoretik dan komputasional, kemudian kelompok bidang penelitian yang ketiga adalah yang disebut dengan KBK atau kelompok bidang keahlian fisika terapan. Kemudian kelompok bidang keahlian yang keempat adalah kelompok bidang keahlian geoscience. Keempat KBK atau kelompok bidang keahlian tersebut mendukung fungsi Tridharma yang menjadi visi dan misi dari Departemen Fisika, yaitu melaksanakan atau mendukung proses pendidikan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dalam arti bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan dosen-dosen di Departemen Fisika mendukung materi pembelajaran yang diajarkan, baik itu di tingkat sarjana atau S1, pasca sarjana, S2 atau S3, serta peneliti dari luar yang sering berkunjung ke Departemen Fisika. Ketiga tugas di dalam Tridharma perguruan tinggi tadi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh kelompok bidang keahlian akan diolah untuk saling mendukung. Jadi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh masing-masing KBK, kemudian hasil-hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen di setiap KBK akan mendukung materi pembelajaran yang nanti akan disampaikan di setiap jenjang pendidikan dari S1 hingga S3. Keempat KBK di Departemen Fisika memiliki kerjasama yang sangat baik dengan berbagai institusi maupun perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di antaranya, Departemen Fisika memiliki program dual degree dengan Universitas Kanazawa di Jepang. Program dual degree ini setiap tahun mengirimkan mahasiswa dari program pasca sarjana fisika ke Jepang untuk melaksanakan penelitian di Universitas Kanazawa. Dengan dual degree tersebut, mahasiswa akan memiliki 2 ijazah, yaitu ijazah dari Universitas Gadjah Mada dan ijazah dari Universitas Kanazawa di Jepang. Selain itu, kerjasama penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di Departemen Fisika juga melibatkan peneliti-peneliti, baik itu dari perguruan tinggi lain di Indonesia
maupun dari peneliti dari luar negeri. Di antaranya kami memiliki kerjasama yang cukup erat dengan Geoforschungszentrum di Jerman, di Potsdam, Jerman, dalam rangka penelitian tentang kebencanaan, yaitu bencana gempa bumi dan gunung api. Selain itu, kami juga memiliki kerjasama pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi kepada anak-anak sekolah di lereng Gunung Merapi. Kerjasama pengabdian tersebut didukung oleh Mount Fuji Research Institute di Yamanashi Prefecture di Jepang, bekerja sama dengan JICA yang menjadi sponsor di dalam kegiatan kebencanaan tersebut. Selain itu, Departemen Fisika saat ini juga mungkin sedang menjadi trending topik karena menjadi salah satu inovator di dalam penemuan deteksi dini COVID menggunakan hembusan nafas yang dikenal dengan Genus. Saat ini peneliti di Departemen Fisika terus mengembangkan berbagai macam instrumentasi yang mendukung kesehatan, mendukung di dalam deteksi dini penyakit, maupun di dalam mendukung untuk keperluan praktis yang lain, diantaranya di bidang pertanian dan kehutanan untuk mendeteksi kesehatan tanaman dan mendeteksi kondisi kesuburan tanah. Departemen Fisika FMIPA UGM adalah terwujudnya Departemen Fisika sebagai bagian Fakultas MIPA UGM, menjadi departemen yang unggul di Indonesia dengan prestasi dan reputasi internasional melalui pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul, penelitian yang hasilnya diakui sebagai rujukan nasional, bereputasi internasional, serta mampu menjawab permasalahan di masyarakat, bangsa, dan negara. Perkenalkan, saya Dwi Satyapalupi. Saya adalah koordinator dari KBK Fisika Teoretik dan Komputasional. Kelompok bidang keahlian fisika teoretik dan komputasional atau yang sering disingkat sebagai KBK Fisika Teoretik dan Komputasional ini beranggotakan 16 dosen Departemen Fisika UGM dengan berbagai bidang penelitian. Bidang-bidang penelitian tersebut dikaji dengan metode matematik dan komputasional. Perkenalkan, saya Muhammad Adipulil Absor, salah satu koordinator kelompok bidang keahlian fisika material fungsional. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang KBK Fisika Material Fungsional. Secara umum, kami KBK Fisika Material Fungsional memiliki tiga tugas pokok. Ya. Yang pertama adalah mengawal pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Saya Mitra Yana, salah satu anggota dari KBK Fisika Terapan, ingin memaparkan atau memperkenalkan sedikit tentang KBK kami. Saudara sekalian, Fisika Terapan ini terdiri dari beberapa grup riset sebetulnya ya dulunya. Jadi ada grup riset Fisika Citra yang anggotanya salah satunya adalah Pak Profesor Gede Bayu Sparta. Kemudian ada grup riset fotoakustik, yaitu yang sekarang ini yang kita ada di ruangannya. Kemudian ada grup riset refrigerator akustik, jadi kulkas akustik ya, yang di bawah koordinator Pak Isan ya. Kemudian juga ada grup riset fisika lingkungan, yaitu Pak Wagini. Kemudian ada grup riset peralatan medis, yaitu Pak Dr. Bambang Eka ya gitu. KBK Geoscience adalah kelompok bidang keahlian di bawah Departemen Fisika. KBK ini dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor UGM Nomor 1619 Tahun 2015. Sedangkan KBK sendiri di bawah Departemen Fisika itu mulai dibentuk di tahun 2018. Jadi memang relatif baru. Tujuan dibentuknya KBK di bawah Departemen Fisika adalah untuk mengembangkan keilmuan berdasarkan visi dan misi Departemen Fisika tentunya. Dan pengembangan keilmuan ini bisa dilakukan secara intradisiplin maupun secara interdisiplin atau lintas departemen. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan berbasis keunggulan ilmu fisika dan geofisika yang berlandaskan Pancasila untuk menjaga keutuhan NKRI. Tata kelola departemen yang baik, efektif, efisien, dan produktif dengan dilandasi partisipatif, akuntabel, dan transparan dalam pemanfaatan sumber daya.
Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat kampus, alumni, industri, pemerintahan, dan masyarakat guna mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global. Beberapa pengabdian yang pernah kami lakukan ini adalah bekerja sama dengan MGMP Fisika di berbagai daerah. Di antaranya adalah kerjasama dengan MGMP Kabupaten Purbalingga, kemudian kerjasama dengan MGMP Fisika Kabupaten Brebes. Nah, dalam pengabdian itu seperti yang kami lakukan dengan Brebes kemarin, ini kami melakukan bimbingan teknis ya, terutama di bidang eksperimen. KBK Fisika Teoretik bekerja sama dengan Lab Fisika Atom Inti. Ini membuka kesempatan bagi anggota MGMP Kabupaten Brebes untuk eksperimen di tempat kami, kemudian belajar membuat laporan. Di samping itu, kami juga membuka kesempatan apabila Bapak Ibu di MGMP ini ada kesulitan atau ada masalah mengenai pembelajaran fisika. Nah, di antaranya ini mengenai bagaimana fisika yang terkini. Nah, kami di dalam pengabdian kepada masyarakat ini juga menyampaikan bagaimana perkembangan fisika yang terkini, kemudian bagaimana miskonsepsi yang terjadi di tingkat SMA ini. Dan tentu saja di kedepannya kami berharap tidak hanya bekerja sama dengan MGMP Brebes ya, tapi kami terbuka untuk bekerja sama dengan MGMP Fisika di daerah manapun. Kemudian pengabdian masyarakat, kita juga melaksanakan pengabdian masyarakat, terutama mengaplikasikan produk-produk hasil penelitian kita untuk kita aplikasikan di masyarakat. Dan yang ketiga adalah penelitian. Nah, penelitian ini kita fokus pada kajian-kajian yang yang kita kembangkan di khusus pada bidang fisika material. Di dalam KBK Fisika Material Fungsional, secara umum terdapat 5 grup riset. Yang pertama adalah kelompok riset bidang sensor dan sistem sensor. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar Genus ya. Genus adalah salah satu produk unggulan yang dihasilkan oleh grup riset kelompok riset bidang sensor dan sistem sensor. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sistem biomaterial. Nah, di sini kebetulan kita kembangkan dengan menggunakan bahan-bahan alam Indonesia, asli Indonesia. Yang berikutnya adalah material fungsional berbasis nanopartikel dan lapisan tipis magnetik. Kemudian yang grup riset keempat adalah pengembangan material untuk superkapasitor. Nah, keempat grup riset ini adalah grup riset yang eksperimen. Nah, yang kelima inilah grup riset yang kelima adalah grup riset yang terkait dengan computational modeling ya, yang mensupport 4 grup riset tadi. Jadi kita ada 5 grup riset besar ya. Nah, untuk detailnya sebagai berikut. Untuk grup riset pertama tadi yaitu bidang sensor dan sistem sensor, kemudian fokus risetnya adalah pengembangan sistem sensor ini berbasis quartz crystal microbalance dengan produk yang yang dihasilkan salah satunya dari Genus ya. Ada juga ELTO, electronic tank ya. Kemudian terkait pengabdian pada masyarakat, kita sudah cukup banyak juga mahasiswa yang riset di sini untuk PKM. Kemudian juga perkembangan di riset termoakustik refrigerator ya, dimana itu ada dikerjakan oleh Pak Ihsan. Itu sebenarnya ada di lantai 2 ya, dimana beliau mengembangkan kulkas tapi tidak pakai seperti biasa sekarang normal ya, pakai freon dan sebagainya, tapi menggunakan akustik gitu. Jadi gelombang akustik itu bisa menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur antara 2 ruangan. Nah, temperatur yang dingin ini bisa dipakai untuk mendinginkan suatu ruangannya gitu. Jadi untuk pengganti AC ya gitu. Kemudian juga sekarang beliau sedang mengembangkan membuat prototipe bagaimana sampah akustik yang alias kebisingan itu bisa dikonversi menjadi energi gitu. Jadi kalau dari pabrik yang cukup bising atau dari jalan raya itu bisa diambil kebisingannya itu kemudian dikonversi untuk bisa disimpan energinya untuk minimal charger HP dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti untuk charger HP tidak usah bawa power bank, tinggal cukup membawa alat konversi akustik itu gitu. Nah, kemudian yang kedua peralatan kedokteran. Peralatan kedokteran itu yang dikembangkan oleh Pak Dr. Bambang Eka Jati ya, itu
sudah sampai ke bagaimana beliau membuat prototipe untuk deteksi tekanan darah ya, tidak menggunakan seperti yang sekarang ini, tapi menggunakan prinsip NMR ya gitu. Nah, jadi itu beberapa riset yang ada di Fisika Terapan. Ya, alhamdulillah produk-produknya sih seperti ini ya, prototipe-prototipe yang Anda perlihatkan di sini. Kami sudah membuat 3 prototipe ya, yang sebetulnya prototipe ini modifikasi dari CNC ya, dari CNC. Kalau Anda lihat dari CNC ini sebetulnya. Jadi kita beli CNC, tapi kemudian algoritmanya, softwarenya kita ubah, kemudian fungsinya juga bukan bikin tato. Kalau orang-orang itu kan untuk bikin tato ya. Nah, kita tidak untuk bikin tato, tapi kita ingin citrakan objek itu di bawah. Jadi sama prinsipnya seperti bikin tato gitu. Tapi kita detect adalah ketika objek itu disinari, maka dia akan memancarkan sonic ya dari objeknya. Nah, sonic itu nanti bisa kita tangkap dengan mikrofon, kemudian nanti objeknya dengan software ya bisa kita citrakan gitu. Nah, adapun misi dari KBK Geoscience adalah mengembangkan keilmuan secara multidisiplin, lalu menyelesaikan masalah bangsa secara pendekatan keilmuan yang terpadu, dan yang ketiga menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada pengembangan global berkelanjutan. Adapun misi dari KBK Geoscience adalah mengembangkan keilmuan geosains secara terpadu, menyelesaikan masalah bangsa melalui berbagai penelitian, dan yang ketiga, menyiapkan pendidikan keilmuan geosains dalam rangka pengembangan global secara berkelanjutan. Perpustakaan Fakultas MIPA UGM sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, maupun karyawan. Perpustakaan MIPA menyediakan berbagai referensi untuk penelitian seperti buku teks, jurnal, dan koleksi digital atau repository, yaitu koleksi skripsi, tesis, dan disertasi yang dalam bentuk digital yang bisa diakses lewat perpustakaan Fakultas MIPA. Departemen Fisika terus berusaha untuk mengembangkan teknologi dan inovasi yang berujung kepada produk-produk temuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, baik itu dalam bidang kesehatan, dalam bidang pertanian, maupun dalam bidang kebencanaan. Dalam bidang kebencanaan, kami mengembangkan sensor-sensor yang dapat mendeteksi kejadian yang berpotensi akan menyebabkan bencana alam, diantaranya adalah bencana tanah longsor, banjir lahar dingin, maupun gempa bumi. Departemen Fisika berkomitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjadi pelopor kemandirian teknologi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2037, Departemen Fisika akan menjadi departemen unggulan secara nasional, terkemuka secara internasional yang mengembangkan fisika dan geofisika untuk kesejahteraan bangsa, dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.